Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Nurul Suhada, NIM 6304250018. Saya dari jurusan Teknik Informatika, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak, kelas RPL 2C. Nah, di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Aljabar Linier yang dimana saya mendapatkan satu pembahasan yaitu inverse matrix menggunakan metode adjoint. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kita harus mengetahui apa saja yang harus kita ketahui terkait inverse matrix menggunakan metode adjoint. Nah, hal pertama yang harus kita ketahui yaitu pengertian matriks. Nah, di slide ini membahas terkait matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom serta diletakkan di dalam tanda kurung atau tanda siku. Jadi, banyaknya baris dan kolom disebut ordomatriks. Nah, di sini saya sudah menulis contohnya juga supaya kita mudah melihat. Jadi di sini ada matriks A. Matriks A sama dengan yang dimana di dalam matriksnya itu ada bilangan 1, 2, 3 baris pertama, di baris kedua ada 4, 5, 6, di baris ketiga itu ada 7, 8, 9. Nah, jadi matriks di atas adalah berordo 3 kali 3 dikarenakan 3 baris dan 3 kolom. Slide selanjutnya itu ada pengertian inverse matrix. Nah, inverse matrix adalah kebalikan dari suatu matriks persegi yang apabila dikalikan dengan matriks asalnya akan menghasilkan matriks identitas. Jadi, misalkan terdapat matriks A, maka inverse dari matriks tersebut dinotasikan dengan A pangkat minus 1. Jadi, inverse matrix ini ada syaratnya yang dimana A dikali inverse A sama dengan inverse A dikali A akan menghasilkan matriks identitas. Nah, jadi untuk mendapatkan inverse itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang cara pertama itu adalah metode adjoint, yang cara kedua itu ada metode operasi baris elementer atau disingkat dengan OBE dan juga operasi kolom elementer atau disingkat dengan OKE. Nah, jadi di sini saya sendiri mendapatkan inverse matrix menggunakan metode adjoint yang dimana dengan cara yang pertama. Selanjutnya itu ada syarat matriks memiliki inverse. Nah, jadi sebuah matriks A mempunyai inverse apabila memenuhi yang pertama, matriks berorder n kali n. Yang kedua, determinan matriks tidak sama dengan 0. Jadi bisa ditulis dengan di sini ada gambar yang sudah saya letakkan. Teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana rumus dari determinan matriks tidak sama dengan 0. Slide selanjutnya itu ada pengertian metode adjoint. Nah, pengertian dari metode adjoint itu, metode adjoint adalah metode mencari inverse matriks dengan menggunakan matriks kofaktor yang kemudian ditransposkan sehingga diperoleh matriks adjoint. Jadi, metode ini terdiri dari beberapa langkah. Langkah pertama itu membentuk matriks minor, yang kedua itu membentuk matriks kofaktor, yang ketiga itu menentukan matriks adjoint, yang keempat itu menghitung determinan matriks, yang kelima itu baru menghitung inverse matriks. Slide selanjutnya itu ada rumus inverse matrix metode adjoint. Nah, jadi rumus umum inverse matrix adalah inverse A sama dengan 1 per determinan matriks A dikali dengan adjoint matriks A. Jadi, di sini juga saya sudah menulis keterangan dari simbol-simbol di atas supaya teman-teman mudah mengetahuinya juga. Jadi, A inverse itu sama dengan inverse matrix. That determinan A itu adalah determinan matriks, adjoint A itu adalah matriks adjoint. Selanjutnya itu ada determinan matriks. Determinan matriks adalah suatu nilai bilangan yang dimiliki oleh sebuah matriks persegi atau bujur sangkar, yaitu matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Jadi di sini saya sudah meletakkan contoh sederhana. Nah, jadi kita bisa lihat. Jadi misalnya matriks A sama dengan matriks di dalam matriks itu ada bilangan baris pertama itu ada 9, 8, 7, baris kedua itu ada 6, 5, 4, baris ketiga itu ada 3, 2, 1, dan juga karena memiliki 3 baris dan 3 kolom, maka matriks tersebut mempunyai determinan. Jadi notasi determinan dapat ditulis dengan determinan A atau dengan garis lurus A ini. Yang ada di gambar slide saya, teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana bentuknya.
Jadi di sini juga saya juga mengasih arti dari simbol-simbol yang dimana A itu matriks, determinan A itu nilai determinan matriks tersebut. Slide selanjutnya itu ada minor matriks. Nah, jadi minor itu adalah determinan yang diperoleh setelah menghapus satu baris dan satu kolom dari suatu elementer. Jadi teman-teman harus mengingat minor itu adalah menghapus satu baris dan satu kolom. Kunci minor itu kita bisa ingat, jadi minor itu adalah matriks kecil dari hasil penghapusan satu baris dan satu kolom. Jadi di sini saya sudah menulis contoh. Nah, jadi ada matriks A yang dimana baris pertama itu ada 1, 2, 3, baris kedua itu ada 4, 5, 6, baris ketiga itu ada 7, 8, 9. Jadi, cari minor dari elemen A11. Nah, jadi A11 ini maksudnya itu baris satu, kolom satu. Nah, jadi langkahnya itu hapus baris pertama dan kolom pertama sehingga tersisa 5, 6, 8, 9. Jadi, hapus baris pertama itu teman-teman seperti ini. Baris pertama kita coret, kolom pertama juga kita coret. Nah, jadi dapatlah hasil pencoretan ini kita dapat minor atau matriks kecilnya yang dimana itu ada bilangan 5, 5, 6, 8, 9. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan minor. Nah, jadi selanjutnya itu ada cara penghitungan minornya. Jadi di sini minor itu dilambangkan dengan M11 atau MIJ itu ya teman-teman. Maaf kalau sedikit kurang bagus. Nah, jadi di sini M11 ini adalah minor baris satu kolom satu. Nah, jadi minor baris satu kolom satu ini ya, yang udah kita cari, berarti 5, 6, 8, 9. Nah, cara menghitung dari minor ini kita kali silang. Jadi, seperti 5 kali 9 itu kita kali silang. Cara menghitung minor itu kita kali silang 5 kali 9 dan juga 6 kali 8. Dan sini saya sudah mencantumkan 5 kali 9 itu hasilnya 45, sedangkan 6 kali 8 itu hasilnya 48. Nah, jadi 45 dikurang dengan 48 itu hasilnya -3. Nah, jadi minor dari minor dari baris satu kolom satu sama dengan -3. Nah, inti dari eh, minor ini adalah determinan matriks kecil yang diperoleh setelah menghapus baris dan kolom suatu elemen. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada kofaktor, pembahasan dari kofaktor. Kofaktor merupakan minor yang diberikan tanda positif atau negatif. Nah, jadi di sini saya sudah menampilkan rumus dari kofaktor itu ada kofaktor IJ. Nah, maksud dari IJ ini adalah baris baris dan kolom. Nah, jadi kofaktor IJ sama dengan -1 pangkat I tambah J dikali dengan minor IJ. Nah, jadi kofaktor ini ada tanda-tanda yang harus diikuti. Jadi di sini ada tanda-tanda pola lah kita sebutkan, yang dimana di baris pertama itu ada positif, negatif, positif, di baris kedua itu ada negatif, positif, negatif, di baris ketiga itu ada positif, negatif, positif. Nah, di sini juga saya menampilkan contoh sederhana dari kofaktor. Jadi contohnya ini saya ambil nilai dari minor. Jadi di sini ada M11 dengan hasil -3 dikarenakan, nah teman-teman pasti bertanya, didapat dari pangkat 2 ini dari mana? Jadi kalau kita nengok di rumus, itu ada -1 pangkat I tambah J. Nah, I tambah J ini sesuai dengan baris dan kolom yang kita hitung. Jadi, misal C, C, IJ itu kita ganti C11 seperti ini teman-teman. C11, maka -1 ini pangkatnya itu 1 tambah 1. Nah, jadi karena 1 tambah 1 adalah 2, berarti di sini pangkatnya itu 2. Nah, jadi pangkat ini di dalam kofaktor itu ada ketentuannya, teman-teman. Jadi kalau pangkatnya itu genap, itu pangkatnya itu genap, kita mendapat hasilnya itu positif. Kalau pangkatnya ganjil itu baru negatif. Jadi misal -1 pangkat 2. Nah, jadi -1 ini otomatis berganti dengan +1. Nah, jadi seperti ini teman-teman. C11, jadi C baris satu kolom satu sama dengan 1. Karena satu, kenapa 1? Karena 2 itu adalah bilangan genap. Jadi kalau genap dia 1, kalau eh,
ganjil dia itu minus. Nah, jadi 1 dikali dengan minus 3 hasilnya itu minus 3. Nah, seperti itu contoh singkatnya, teman-teman. Slide selanjutnya itu ada matriks kofaktor. Nah, jadi setelah semua kofaktor dihitung nih, jadi kita harus susun menjadi sebuah matriks. Nah, jadi di sini saya juga sudah menampilkan penyusunan dari matriks kofaktornya. Jadi misalnya hasil dari C11 itu berapa, hasil dari C12 itu berapa, hasil dari C13 itu berapa, C21 berapa, C22 berapa, C23 berapa, C31 berapa, C32 berapa, C33 itu berapa. Nah, jadi kalau sudah kita menghitung kofaktornya, kita kan dapat nilai. Jadi nilai itu yang harus kita letakkan di dalam matriks. Inilah yang disebut dengan matriks kofaktor. Slide selanjutnya ini adalah adjoin. Nah, jadi adjoin itu adalah transpose dari matriks kofaktor. Rumusnya itu di sini ada, sudah saya letakkan. Rumusnya itu adjoin matriks A sama dengan kofaktor IJ transpose. Jadi transpose berarti itu kayak pertukaran baris menjadi kolom. Di sini juga saya sudah menampilkan contohnya supaya kita sama-sama ngerti. Contohnya itu jika matriks kofaktor 1, 2, 3, baris pertama itu 1, 2, 3, baris kedua itu 4, 5, 6, baris ketiga itu 7, 8, 9, maka adjoinnya itu menjadi 1, 4, 7. Nah, teman-teman pasti coba perhatikan di sini. Kan ini kan baris menjadi kolom. Jadi kalau kita lihat di matriks kofaktornya, baris pertama itu kan 1, 2, 3. Nah, sedangkan kalau di adjoin itu 1, 4, 7. Dari mana datang bilangan ini gitu ya teman-teman. Jadi bilangan ini itu adalah hasil, itu adalah kolom pertama gitu. Bilangan kolom pertama. Jadi kolom ini menjadi baris. Itulah yang namanya adjoin. Jadi transpose dari matriks kofaktor. Jadi seterusnya seperti itu, teman-teman. Jadi kolom kedua juga 2, 5, 8 yang semulanya ini kolom menjadi baris 2, 5, 8. Kolom ketiga 3, 6, 9 menjadi baris ketiga 3, 6, 9. Itulah yang dinamakan adjoin. Selanjutnya, slide selanjutnya itu ada nilai suatu determinan. Nah, jadi nilai suatu determinannya ada dua. Yang pertama itu aturan Sarus. Jadi di aturan Sarus ini digunakan khusus untuk matriks 3 kali 3. Jadi sedangkan untuk matriks 2 kali 2, teman-teman bisa lihat di gambar PPT saya ini sudah saya kasih juga contohnya seperti di dalam matriks itu ada A, B, dan C, D. Nah, jadi cara menghitung aturan Sarus ini sama seperti matriks minor itu dikali silang. Jadi A, A kali D, B kali C. Jadi A kali D itu hasilnya berapa, dikurang dengan hasilnya B kali C. Nah, seperti itu. Jadi, sedangkan matriks 3 kali 3 menggunakan metode Sarus dengan menjumlahkan diagonal turun, kemudian dikurangi dengan jumlah diagonal naik. Sama aja, teman-teman. Apa namanya nih, jalan pengerjaannya itu. Jadi, yang kedua itu ada ekspansi kofaktor atau Laplace yang dimana digunakan untuk menghitung determinan matriks berordo n kali n. Nah, jadi ekspansi sepanjang baris determinan matriks A sama dengan matriks A I1 dikali dengan kofaktor I1 ditambah dengan matriks A I2 dikali dengan kofaktor I2. Jadi ini maksudnya itu baris ya, teman-teman. Jadi matriks A eh, matriks matriks A baris 1 kolom 1 ditambah kofaktor baris 1 kolom 1. Nah, jadi dan seterusnya. Untuk ekspansi sepanjang kolom juga seperti itu, teman-teman. Determinan matriks A sama dengan matriks A baris 1 kolom 1 dikali dengan kofaktor 1 kolom 1. Nah, jadi baris itu disimbolkan dengan I, sedangkan kolom itu disimbolkan dengan J. Nah, jadi seterusnya seperti itu. Di sini teman-teman bisa lihat rumusnya atau cara penghitungannya. Jadi artinya teman-teman, determinan diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen pada suatu baris atau kolom dengan kofaktornya. Jadi kemudian menjumlahkan hasil perkalian tersebut.
Nah, selanjutnya teman-teman, kita sudah masuk nih di slide di slide pembahasan soal, yang dimana kita sudah menjelaskan apa saja yang perlu kita ketahui di dalam materi inverse matrix menggunakan metode adjoint tadi. Teman-teman pasti ingat apa saja yang harus kita ketahui, bagaimana rumus-rumusnya, dan juga sudah saya tampilkan di slide sebelumnya. Kita masuk slide berikutnya, itu ada soal satu. Nah, jadi di sini ada soal yang dimana diketahui matriks A, yaitu baris pertama itu ada bilangan 1, 2, 3, baris kedua itu 0, 1, 4, baris ketiga itu ada 5, 6, 9. Nah, jadi di sini diminta tentukan inverse matrix A menggunakan metode adjoint. Nah, jadi saya di slide PPT ini untuk contoh soal saya sudah eh, secara lengkap saya tulis di slide PPT ini. Jadi kita simak masing-masing. Jadi penyelesaiannya yang dimana matriks A sama dengan 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0. Nah, jadi yang hal pertama yang harus kita lakukan yaitu cari minornya terlebih dahulu. Jadi teman-teman tadi sudah mengetahui minornya datangnya dari mana, bagaimana menghitungnya. Nah, jadi sini saya langsung saja ya teman-teman. Jadi minor 1, 1 yang dimana baris 1 adalah 1, 4, 6, 0. Nah, jadi 1, 4, 6, 0. Jadi kita kali silang yang dimana 1 kali 0, 0, 4 kali 6 itu 24. Nah, jadi 0 dikurang 24 itu hasilnya minus 24. Jadi, kita lanjut ke minor baris 1 kolom 2. Nah, jadi baris 1 kolom 2. Yang dimana baris 1 kolom 2 itu ada baris 1 kolom 2 itu ada 0, 4, 5, 0. 0, 4, 5, 0. Jadi kita kali silang juga ya teman-teman. Cara menghitung minor itu harus dikali silang. Jadi 0 kali 0, 0. 4 kali 5 itu 20. 0 kurang 20 itu adalah minus 20. Jadi sama juga dengan minor 1, 3 baris 1 kolom 3. Yang dimana baris 1 kolom 3 itu kita mendapatkan minornya itu adalah 0 dan 0, 1, 5, 6. Jadi 0, 1, 5, 6 kita kali silang itu 0 kali 6 itu 0, 1 kali 5 itu 5, hasilnya itu adalah minus 5. Nah, jadi untuk, bentar ya teman-teman. Jadi untuk minor selanjutnya itu kita bisa lihat juga sama seperti minor 1, 1 tadi. Jadi di sini lanjut ke minor 2, 1 yang dimana baris 2 kolom 2. Nah, jadi baris 2 itu kolom 2. Baris 2 kolom 2 kita mendapatkan 1, 3, 5, 6. Baris 2 kolom 1 itu kita mendapatkan 2, 3, 6, 0. 2, 3, 6, 0. Jadi kita kali silang juga yang dimana 2 kali 0 itu 0, 3 kali 6 itu 18. Jadi 0 dikurang 18 itu hasilnya minus 18. Kita lanjut ke minor 2, 2. Minor baris 2 kolom 2 kita mendapatkan 1, 3, 5, 0. 1, 3, 5, 0 kita kali silang juga yang dimana 1 kali 0, 0. 3 kali 5, 15. Jadi 0 kurang 15 minus 15. Jadi selanjutnya itu ada minor 2, 3. Nah, jadi minor 2, 3 ini baris 2 kolom 3 kita mendapatkan 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6 yang dimana kita kali silang 1 kali 6, 6. 2 kali 5 itu 10. 6 kurang 10 itu minus 4. Nah, selanjutnya itu ada minor 3, 1. 3 baris 1 kolom 1 kita mendapatkan 2, 3, 1, 4. Yang dimana kita kali silang 2 kali 4 itu 8. 3 kali 1 itu 3 sama dengan 5. Selanjutnya itu minor 3, 2 yang dimana baris 3 kolom 2 kita mendapatkan 1, 3, 0, 4. 1, 3, 0, 4 kita kali silang 1 kali 4, 4. 3 kali 0, 0. 4 kurang 0 sama dengan 4. Selanjutnya itu ada minor 3 kali 3. 3 kali 3 itu kita mendapatkan 1, 2, 0, 1. Yang dimana 1 kali 1, 1. 2 kali 0, 0. 1 kurang 0 sama dengan 1. Nah, kita sudah mencari minornya. Ketika kita sudah mencari minornya, itu selanjutnya kita mencari kofaktor. Untuk kofaktor, ini sudah saya tulis juga. Jadi carilah kofaktornya menggunakan rumus CIJ sama dengan minus 1 pangkat I tambah J dikali MIJ. Nah, jadi di sini kita masukkan saja ya teman-teman. Kita masukkan C11. Nah, jadi karena kita ini, apa namanya, kita hitungnya berurutan teman-teman. Jadi C11 sampai C13, C21 sampai C23, C31 sampai C33. Nah, jadi sini kita masukkan saja melihat rumus yang sudah saya
tampilkan di atas ini. Jadi C11 sama dengan minus 1 pangkat 1 tambah 1 dikali minor 11. Jadi sama dengan minus 1 pangkat 2 karena hasilnya dari 1 tambah 1 dikali dengan minor 11. Minor 11 tadi itu hasilnya minus 24. Nah, jadi minus 24 sama dengan minus 24. Nah, jadi kan kita di kofaktor itu kalau ganjil itu positif, kalau genap itu positif, ganjil itu negatif. Jadi kalau positif dikali negatif itu hasilnya tetap negatif. Jadi negatif 24. Selanjutnya itu ada di C12 yang dimana C12 ini sama dengan minus 1. 1 ditambah 1 dikali M12 sama dengan minus 1 pangkat 3. Karena 1 tambah 3. Jadi dikali dengan hasil minor dari 1, 2. Hasil dari minus 1, 2 itu adalah minus 20. Minus 20 sama dengan, jadi karena di sini ganjil berarti dia negatif. Jadi negatif 20 dikali dengan negatif 1 itu hasilnya positif 20. C13 sama dengan minus 1, 1 tambah 3 dikali M13 sama dengan minus 1 pangkat 4 dikali minus 5 sama dengan, jadi minus 5 dikali dengan positif 1. Jadi hasilnya itu negatif 5. Lanjut lagi ke C21. C21 sama dengan 1 minus 1 pangkat 2 tambah 1 dikali dengan minor 21 sama dengan minus 1 pangkat 3 dikali dengan negatif 18. Karena jadi minus 18 dikali dengan minus 1 itu hasilnya positif 18. C22 sama dengan minus 1 pangkat 2 tambah 2 dikali dengan minor 22 sama dengan minus 1 pangkat 4 dikali dengan minus 15 sama dengan, jadi minus 15 dikali dengan positif 1 sama dengan minus 15. C23 sama dengan minus 1, pangkat 2 tambah 3, ditambah dengan minor 23 sama dengan minus 1 pangkat 5 dikali dengan minus 4. Jadi minus 4 dikali dengan minus 1 hasilnya itu positif 4. Selanjutnya C31. C31 sama dengan minus 1 pangkat 3 tambah 1 dikali M31 sama dengan minus 1 pangkat 4 dikali 5. 5 kali positif 1 hasilnya positif 5. C32 sama dengan minus 1 pangkat 3 tambah 2 dikali minor 32 sama dengan minus 1 pangkat 5 dikali dengan 4. 4 dikali positif 4 dikali dengan negatif 1 hasilnya negatif 4. C33 sama dengan minus 1 pangkat 3 tambah 3 dikali dengan minor 33 sama dengan minus 1 pangkat 6 dikali 1. 1 dikali dengan positif 1. Positif dikali positif sama dengan positif. Jadi positif 1 dikali positif 1 sama dengan positif 1. Nah, jadi ketika kita sudah menghitung minor dan juga kofaktor, kita masukkan ke dalam sebuah matriks. Di sini juga saya sengaja buat penyusunan kofaktornya seperti ini, matriks kofaktor, yang dimana uh, matriks kofaktor itu isinya adalah minor. Matriks kofaktor itu, isi dalam matriks itu adalah minor. Jadi, yang dimana kita juga di slide apa ya? Di slide ini. Dan ini belum mencangkup ke satu matriks. Jadi, saya buat menjadi satu matriks gitu. Jadi, untuk minor baris pertama itu ada, teman-teman bisa lihat kofaktor matriksnya seperti ini. Jadi, kenapa di sebelahnya ini ada dua matriks? Karena matriks pertama ini, matriks pertama Matriks pertama ini adalah hasil murni dari perkalian matriks kofaktor besar ini. Jadi belum diubah positif negatifnya. Jadi yang sebelah sini baru sudah saya kalikan positif negatifnya. Jadi beginilah hasil dari penulisan kofaktor besarnya. Setelah itu hasil murni dari perkalian, barulah saya rubah simbol-simbolnya atau polanya, yang dimana perubahan dari sesuai simbol setiap barisnya. Nah, slide selanjutnya itu ada adjoin. Matriks A sama dengan kofaktor matriks A transpose, kofaktor matriks A transpose. Jadi adjoin matriks A itu adalah pertukaran kolom menjadi baris, yang dimana adjoin ini itu pertukaran kolom menjadi baris dari matriks kofaktor. Jadi kita lihat slide selanjutnya itu ada
Ini, kofaktor ini ya teman-teman, minus 24, 20, minus 5, yang mana baris pertama itu ada minus 24, 20, minus 5, sedangkan kalau di-adjoinkan itu menjadi minus 24, 18, minus 5. Jadi dapat dari minus 24, 18, minus 5 ini adalah dari kolom pertamanya matriks kofaktor. Jadi minus 24 kolom pertama nih, minus 24, 18, 5, kolom pertama menjadi baris, dan selanjutnya itu kolom kedua 20, minus 5, minus 4, itu menjadi baris 20, baris kedua 20, minus 15, minus 4. Selanjutnya, kolom ketiga minus 5, 4, 1 menjadi baris minus 5, 4, 1. Nah, jadi ketika kita sudah mentransformasikan matriks kofaktornya menjadi matriks adjoint, kita harus menghitung determinannya. Jadi di sini saya tadi di slide sebelumnya juga sudah memberitahu bagaimana menghitung determinannya. Jadi di sini saya langsung saja A11 C11. Nah, jadi ini matriks A baris 1 kolom 1 kofaktor baris 1 kolom 1. Matriks A itu matriks awal awal sekali yang mana ini ya, teman-teman. Jadi lanjut kalau C11 ini matriks kofaktor yang sudah kita kalikan pola atau kita sudah kalikan negatif positif. Nah, jadi ini nih. Nah, jadi kita lanjut ya. A11 C11 yang dimana eh, A11-nya itu adalah bilangannya 1, C11-nya itu adalah minus 24. Nah, jadi teman-teman pasti udah tahu kan cara dapat A11 itu dari mana, C11 itu dari mana. Jadi kita lanjut. A11 yaitu 1 dikali dengan C11 yaitu minus 24. Jadi lanjut A12 itu 2 dikali dengan C12 itu adalah 20. A13 itu adalah A13 itu adalah 3, C13 itu adalah minus 5. Setelah itu 1 kali minus 24 itu adalah 24, 2 kali 20 itu 40, 3 kali minus 5 itu adalah minus 15. Jadi minus 24 ditambah 40 ditambah minus 15 itu hasilnya itu 1. Jadi teman-teman harus ingat determinan ini kalau A11 sampai A13 itu hasilnya 1, berarti seterusnya sampai C33 itu hasilnya sama, 1. 1 atau 2 atau 3 sesuai dengan penjumlahan matriks awalnya gitu. Jadi kita lanjut. A21 dikali A21 itu 0, C21 itu 18, A22 itu 1 dikali dengan C22 itu minus 15, A23 itu 4 dikali dengan C23 itu 4. Jadi 0 kali 18 0, 1 kali minus 15 itu minus 15, 4 kali 4 itu 16, 0 tambah minus 15 tambah 16 sama dengan 1. Dilanjut 131 5 dikali dengan C31 5, A32 itu 6, C32 itu minus 4, A33 itu 0, C33 itu minus 1, C33 itu 1. Nah, jadi 5 kali 5, 25, 6 kali minus 4 itu minus 24, 0 kali 1 itu 0. Jadi 25 ditambah minus 24 ditambah 0 hasilnya 1. Jadi ketiga baris atau ketiga kolom itu kalau kita hitung, itu hasil akhirnya itu pasti sama, 1, 1, 1. Slide selanjutnya itu adalah, nah ini kita sudah sudah capai slide mencari informasinya. Inilah penyelesaian dari metode 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 inverse matrix. Jadi, mencari inverse matrix dengan menggunakan rumus inverse A sama dengan 1/determinan A dikali dengan adjoint A. Yang dimana inverse A tadi, yang dimana inverse A sama dengan determinan. 1/determinan A. Jadi, kita sudah mencari determinan yang dimana semuanya hasilnya 1. Jadi, kita letak di sini determinan A-nya itu 1. Nanti dikali dengan adjoint A. Adjoint A itu ini. Transpose dari matriks kofaktor. Jadi kita kalikan dengan ini. 1/1 ini. 1/determinan A. Jadi cara pengkaliannya itu sangat mudah, teman-teman. Yang dimana bisa aja minus 24 dikali dengan 1/1, yang dimana hasilnya itu minus 24. Jadi selanjutnya seperti itu, 18 dikali 1/1 hasilnya 18, minus 5 dikali dengan 1/1 hasilnya minus 5, 20 dikali 1/1 hasilnya 20, minus 15 dikali dengan 1/1 hasilnya minus 15, minus 4 dikali dengan 1/1 hasilnya minus 4, minus 5 dikali dengan 1/1 hasilnya minus 5, 4 dikali dengan 4 dikali dengan 1/1 hasilnya 4, 1 dikali 1/1 hasilnya 1. Nah, jadi hasilnya 1.
Nah, jadi dapatlah inverse matrix ya, di mana kita hitung dengan rumus inverse matrix sama dengan 1/determinan A dikali dengan adjoint, yang dimana hasil akhirnya itu ada minus 24, 18, minus 5, 20, minus 15, minus 4, 5, minus 4, 1. Jadi inverse matrix A adalah minus 24, 18, minus 5, 20, minus 15, minus 4, 5, minus 4, 1. Nah, slide selanjutnya itu soal 2. Nah, ini adalah soal terakhir ya, teman-teman. Diketahui matriks A adalah baris pertama itu ada 2, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Jadi dia meminta tentukan inverse matriks A menggunakan metode adjoint. Jadi di sini saya juga sudah membuat penyelesaiannya, jalan penyelesaiannya seperti soal 1 tadi secara lengkap. Di sini soal 2 ini saya langsung saja membacakan bagaimana jalan dari penyelesaian di soal 2 ini ya, teman-teman. Jadi, penyelesaiannya itu matriks A, yang dimana 2, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan itu cari minornya terlebih dahulu. Yang dimana minor 1, 1, minor 1, 1 adalah baris 1 dicoret, kolom 1 dicoret, itu mendapatkan 1, 1, 0, 1. Jadi, sesuai ya teman-teman. Minornya sesuai. Jadi, lanjut. Berarti kita kali silang juga, 1 dikali 1 itu 1, 1 dikali 0 itu 0, jadi 1 kurang 0 itu 1. Nah, jadi lanjut ke M12. Jadi baris pertama kolom kedua mendapatkan 1, 1, 1, 1. Jadi kita kali silang, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1, 1 kurang 1, 0. M13 itu adalah baris 1 kolom 3, kita mendapatkan 1, 1, 1, 0. Jadi 1 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, sama dengan minus 1. Nah, kita lanjut ke M21. M21 yaitu baris 2 kolom 1. Yang dimana kita mendapatkan 1, 0, 0, 1. Jadi 1 kali 1, 1. 0 kali 0 itu 0. 1 kurang 0 sama dengan 1. Selanjutnya M22 itu adalah baris 2 kolom 2 mendapatkan 2, 0, 1, 1. 2, 0, 1, 1. 2 kali 1, 2. 0 kali 1, 0. Sama dengan 2 kurang 0 sama dengan 2. Lanjut ke 2, 3. Baris 2 kolom 3 kita mendapatkan 21, 1, 21, 1, 0. 2 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. 0 kurang 1 sama dengan minus 1. Lanjut ke M31. M31 adalah baris 3 kolom 3 yang dimana 1 kita mendapatkan 1, 0 dan 1, 1. Jadi 1 kali 1, 1. 0 kali 1, 0 sama dengan 1. Lanjut ke M32, baris 3 kolom 2, kita mendapatkan 2, 0, 1, 1. Jadi 2 kali 1, 2, 0 kali 1, 0, 2 kurang 0, 2. Kita lanjut ke M33, jadi baris 3 kolom 3, kita mendapatkan 2, 1, 1, 1. 2 kali 1, 2, 1 kali 1, 1, 2 kurang 1, 1. Nah, jadi jangan lupa minor itu cara perhitungannya itu kali silang. Nanti ketika kita sudah mengkali silangkan itu, kita kurangkan jumlah dari perkalian kita. Kita kurangkan cara perkalian kita, hasil dari perkalian kita. Lanjut ke slide selanjutnya, itu ada cari kofaktornya menggunakan rumus. Di sini saya juga akan membacakan, di atas ini juga ada rumusnya, CIJ sama dengan minus 1 I tambah J dikali minor IJ. Nah, di C11 sama dengan minus 1, 1 tambah 1 dikali minor 11 sama dengan minus 1, pangkat 2 dikali dengan 1. Nah, jadi eh, positif dikali dengan positif itu adalah hasilnya positif. Berarti 1 dikali 1 itu 1. C12 sama dengan minus 1, pangkat 1 tambah 2 dikali minor 1, 2 sama dengan minus 1, pangkat 3 dikali 0. Positif dikali 0. 0 dikali negatif 1 hasilnya itu 0. C13 sama dengan minus 1, 1 ditambah 3 dikali M13 sama dengan minus 1, pangkat 4 dikali dengan minus 1. Jadi negatif 1 dikali dengan positif 1, hasilnya negatif 1. Lanjut ke C21. C21 sama dengan minus 1, 2 tambah 1 dikali dengan minus 21 sama dengan minus 1 pangkat 3 dikali dengan 1. Jadi, positif 1 dikali dengan negatif 1, hasilnya negatif 1. C22 sama dengan minus 1, pangkat 2 tambah 2 dikali M22 sama dengan minus 1 pangkat 4 dikali dengan 2. Jadi, positif 2 dikali dengan positif 1, hasilnya itu 2. C23 sama dengan minus 1, 2 tambah 3, pangkat 2 tambah 3 dikali M23 sama dengan minus 1, pangkat 5, dikali dengan 5. Jadi, positif 5 dikali dengan negatif positif 1 dikali dengan negatif 1, hasilnya negatif 1. Masuk ke C31. C31 sama dengan minus 1 pangkat 3 tambah 1 dikali dengan M31 sama dengan minus 1 pangkat 4 dikali dengan 1. Positif 1 dikali dengan positif 1 hasilnya positif 1. C32 sama dengan minus 1 pangkat 3 tambah 2 dikali M32 sama dengan minus 1 pangkat 5 dikali dengan 2. Positif 2 dikali dengan minus 1 hasilnya minus 2. C32 sama dengan negatif 1 pangkat 3 tambah 3 dikali M33 sama dengan minus 1 pangkat 6 dikali dengan 1
positif 1 dikali dengan positif 1 hasilnya positif 1. Nah, jadi ketika kita sudah mencari kofaktornya dengan menggunakan rumus, lanjut kita bentukkan menjadi matriks kofaktor. Di sini saya sudah membentukkan yang mana isi dari matriks kofaktor itu adalah minor. Nah, ini adalah eh, ini adalah matriks kofaktor besarnya, yang dimana isinya adalah minor-minor yang sudah kita hilangkan baris dan kolom sesuai dengan permintaan. Ini adalah matriks nilai murni dari perhitungan matriks kofaktor. Jadi, ini belum dikalikan simbol-simbolnya negatif sama positif. Nah, sebelah sini barulah bilangan yang sudah simbolnya sudah kita kalikan negatif kali negatif, misalnya gitu. Jadi, inilah hasil akhir dari perkalian simbol-simbolnya. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Ini ada adjoin A. Kita masuk ke menentukan adjoinnya. Jadi, adjoin A sama dengan kofaktor matriks A transpose. Jadi, di soal pertama juga sudah dijelaskan dan juga di teori-teori sebelumnya juga sudah dijelaskan kalau transpose itu pertukaran baris ke kolom, kolom ke baris gitu. Jadi, kita lihat ke matriks kofaktor. Jadi matriks kofaktornya yang kita transposkan. Jadi yang dimana baris pertama di kofaktor itu ada 1, 0, 1. Kalau kita adjoinkan itu menjadi baris pertama itu 1, -1, 1. Nah, jadi dapatnya baris adjoin pertama itu dari kolom pertama dari matriks kofaktor. Jadi matriks kofaktor pertama itu 1, -1, 1. Adjoin baris pertama 1, -1, 1. Kalau kolom kedua dari matriks kofaktor itu 0, 2, -2 menjadi baris kedua 0, 2, -2. Faktor kolom ketiga -1, 1, 1 menjadi baris ketiga -1, 1, 1. Nah, jadi kan kita sudah menentukan adjoinnya juga dan juga sudah mendapatkan matriks adjoinnya. Selanjutnya itu kita harus menghitung determinan. Nah, jadi menghitung determinan ini sudah dijelaskan di soal pertama dari mana mendapatkan A11, C11. Di sini saya akan lanjut baca sampai hasil akhir dari determinannya. Determinan matriks A yang dimana A11 itu nilainya 2 dikali dengan C11 nilainya 1. A12 itu ada 1 dikali dengan C12 itu 0. A13 itu 0, C13 itu -1. Jadi 2 kali 1 itu 2, 1 kali 0 itu 0, 0 kali -1 itu 0. Jadi 2 tambah 0 tambah 0 itu sama dengan 2. Lanjut ke A21. A21 itu ada 1 dikali C21 itu -1. A22 itu 1 dikali C22 itu 2. A23 itu 1, C23 itu 1. Jadi 1 kali -1 itu -1, 1 kali 2 itu 2, 1 kali 1 itu 1. -1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 2. Lanjut ke A31. A31 itu 1 dikali C31 itu 1, A32 itu 0, C32 itu -2, A33 itu 1 dikali dengan C33 itu 1. Jadi 1 kali 1, 1, 0 kali -2 itu 0, 1 kali 1 itu 1, 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 2. Nah, jadi kita sudah mendapatkan nilai akhir dari determinan yang dimana terbukti kalau nilai akhir determinan itu sama, yaitu 2. Slide selanjutnya itu ada, nah, mencari inverse matriks menggunakan rumus inverse A sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoin A. Dan juga kita lanjut, inverse A sama dengan 1 per determinan A. Nah, jadi determinan tadi hasilnya itu adalah nilai akhirnya itu 2. Jadi kita masukkan di sini 2. Dikali dengan adjoin A. Adjoin A tadi baris 1 itu 1, -1, 1. Baris 2, 0, 2, -2. Baris 3, -1, 1, 1. Nah, jadi kita taruhkan di sini. Nah, jadi barulah kita kalikan. Kita kalikan sama dengan soal 1 tadi. Di mana perkaliannya seperti 1 dikali 1 per 2 itu 1 per 2. -1 dikali 1 per 2 itu -1. 1 dikali 1 dikali 1 per 2 itu 1 per 2. 0 kali 1 per 2 itu 0. 2 kali 1 per 2 itu 1. Minus 2 dikali dengan 1 per 2 itu -1. Setelah itu -1 dikali dengan 1 per 2 itu -1. -1 per 2. Setelah itu 1 kali 1 per 2 itu ada 1 per 2. 1 dikali 1 per 2 itu 1 per 2. Nah, jadi ini adalah hasil inverse matriks A. Nah, jadi ini adalah akhir hasil dari matriks A, inverse matriks A. Jadi inverse matriks A sama dengan baris pertama itu adalah 1 per 2, -1 per 2,
1 per 2, baris kedua 0, 1, minus 1, baris ketiga minus 1, minus 1 per 2, 1 per 2, dan 1 per 2. Ini adalah hasil dari matriks A soal nomor 2. Oke, sekian dari pembahasan yang dimana yang awalnya itu saya membahas teori-teori yang perlu kita ketahui dari inverse matrix menggunakan metode adjoint dan juga sampai ke dua contoh soal yang sekarang ini. Berakhirnya pembahasan dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.